Saya memendam passion saya selama 6 tahun. Kerjaan pertama itu terima dulu aja apapun kerjaannya. Kamu memandang teman kamu sukses kalau melihat apa? Kalau Sosial media bukan? Adalah kita sukses menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman Jongers, ini adalah podcast pertama kita di Hejo Community. Di sini langsung saya sebagai host Muhammad Rifki langsung wawancari orang di balik Hejo Community. Gimana Bang Gias? Assalamualaikum Senang banget saya bisa ketemu. Oke, Bang Gias. Gimana? Kita kan biar kenal dulu nih. Siapa sih Bang Gias? Siapa sih Bang Gias sebenarnya gitu? Pengalaman atau apa? Saya maafkan siapa ya? Perkenalkan ya, saya Gias Akmaluddin. Ya, kelahiran 97, tinggal di Bekasi, sebagai di Bekasi. Saya saat ini sedang bekerja ya di startup dulu selama 6 tahun gitu kan, dari 2019. Saya sedang menempuh juga pendidikan di UPN, jurusan Hubungan Internasional S2. Ya, insya Allah Desember lah lulus lah. Terus paling saya apa lagi yang saya jelaskan? Mungkin bisa lebih spesifik kali kerjanya di bidang apa? Oh iya, oke. Saya sih sebenarnya kerja di startup di kitabisa.com ya. Saya di startup, saya di bagian partnership dan marketing, tapi sedang di bidang business development ya, gitu kan. Terus ya sebelumnya juga pernah kerja juga di agensi selama setahun gitu kan, sebagai akun manager. Terus sekarang juga jadi business development, tapi hitungannya ya project manager lah. Project manager. Ya. Tapi banyak banget ya perpindahan divisi. Ya, tanggung jawabnya. Betul. Dari sekian banyak itu yang paling fokus sekarang berarti di project manager. Dan kalau saya kan kalau dibilang saya kan expertise itu buat 10 tahun ya gitu. Iya, betul. Jangan saya baru 6 tahun ya. Paling saya bener kalau dibilang mendalaminya sih mendalami bagian partnership dan marketing lah ya gitu kan. Terus kalau sekarang di business development karena ya emang posisinya di situ. Tapi kan so far sih sama ya gitu kan, bagaimana kita membuat apa ya, menjalankan suatu project produk gitu kan, flow-nya, end to end-nya, partnership-nya gitu kan. Jadi emang ya selain project manager sih, emang senang juga di bidang itu karena menurut saya kan ya apa ya, namanya orang kan pasti kan mengatur ya, akan menjadi namanya orang akan menjadi seorang khalifah, berarti kan akan menjadi mengatur kehidupan gitu kan. Iya. Ya layaknya project manager ya seperti itu juga gitu kan. Mengatur gimana sebuah project itu bisa Betul, berjalan. betul, end to end-nya, betul, sampai selesai. Betul. Berarti itu emang karena minat juga. Betul, karena minat juga dan emang senang juga sih. Sebenarnya awal sih kecemplung ya. Ketika lulus dari hubungan internasional, ya namanya sebagai apa ya? Saya nggak bilang generasi sih, tapi kalau saya generasi kan terkesan seperti apa ya? Terkesan seperti negatif lah. Sebagai orang yang ingin berbakti pada orang tua gitu kan, mengambil pekerjaan apa aja, alhamdulillah ada rezekinya di kita bisa ya 6 tahun di situ lah. Ya, Ya kebetulan berjalan. Saya juga menganggap sandwich generation sebenarnya itu bukan sebuah halangan. Betul. Sebuah bahkan malah kesempatan buat lebih berbakti sama orang tua. Betul, tapi kan dikonotasikan sebagai Sesuatu yang negatif. betul, suatu derita bagi seorang anak yang harus menanggung beban orang tuanya karena memberikan harta yang dimiliki pada orang tua. Itu namanya bil walidain. Iya, dia. Kita juga berpikir bagaimana orang tua itu sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita. Betul. Oke Bang Gias, berarti itu karena minat. Betul. Sebagai project manager, kalian menggeluti di bidang itu sampai sekarang. Betul. Kalau ditanya tujuannya, tujuan akhirnya gitu. Oh, oke. Kalau tujuan akhir sih sebenarnya kan balik lagi ya. Kalau saya sih ini saya menurut hemat saya lah ya, gitu ya. Dan apa yang saya yakini, yang saya rasakan, apa sih ya di hidup ini yang kita bawa gitu kan. Sebenarnya tentang mati ya. Tentang mati berarti kan kita mempersiapkan apa kehidupan di akhirat setelah kematian ini ya gitu. Jadi ya dengan project manager ini, dengan menjalan adanya Hejong ini, akhirnya saya akan membuat sebanyak mungkin bahasanya selang ataupun aliran amal jariah saya yang saya nggak tahu aliran apa syafaat mana yang akan menyelamatkan saya di akhirat kelak gitu kan. Ya udah ya kayak dia Hijau Community ini gitu kan. Ya saya yakin dengan bahasnya sudah berjalannya Hijau Community, amin jadi amal jariah juga buat saya. Pun juga nanti saya juga ada proyek-proyek kebaikan lain yang sedang saya lakukan lah gitu. Pun kerja di kita bisa, saya membantu orang-orang. Ya saya bilang saya membantu lah, cukup membantu beberapa miliar yang saya galangkan terus bersama dengan yayasan-yayasan
membantu orang-orang, itu yang saya kerja sekarang. Masya Allah. Emang tujuan akhirat nih udah ya. Betul, karena apalagi sih yang dikejar sih. Betul. Keren banget sih. Jadi teman-teman, banyak tentunya yang bakal kita bisa ambil dari boleh, Bangladesh. boleh. Dan sekarang ini karena kita komunitas Muslim progresif yang anak Betul. muda nih, banyak pertanyaan di antara teman-teman Boleh, Muslim ya, boleh. terutama yang masih pemuda kayak kita. Boleh. Kalau kita ngomongin karir tadi kan karir Bang Des sudah jelas ya. Boleh. Kalau dari Bang Des sendiri, di awal meniti karirnya itu gimana sih sampai bisa ke tahap saat ini yang luar biasa, Masya Allah? Sebenarnya mungkin kemarin lewat tuh di FVP itu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di FVP ada Anies Baswedan ngasih sambutan wisuda kalau nggak salah di UGM. Dia mengatakan bahwa kerjaan pertama itu terima dulu aja apapun kerjaannya gitu kan. Itu dulu berapapun gajinya, karena itu adalah awal, dan akhirnya setelah itu kita akan meniti hati kita gitu. Berikutnya yang pasti itu dulu untuk meniti karir sih di titik itu gitu. Karena kan kita coba mengerucutkan konteksnya tentang bagaimana dia pasca kuliah, benar ya? Iya. Kan pasca kuliah kan bagaimana gitu. Terus yang kedua adalah benar adanya yang kedua adalah benar saya sangat setuju apa yang namanya passion, apa yang diinginkan sangat setuju, tapi kita realistis saja gitu kan. Saya punya orang tua yang sudah bekerja gitu kan, mungkin kameramen juga sudah menjadi tulang punggung gitu kan, Mas juga menjadi anak pertama gitu kan, ya kita realistis saja lah gitu kan. Adanya passion ataupun keinginan ataupun minat gitu kan, apakah itu akan linear dalam hidup kita dan bisa memenuhi kebutuhan kita? Apakah itu bisa menjadi jembatan, passion itu menjadi jembatan kita untuk mencapai akhirat kelak gitu? Kalau saya pribadi menjadi atlet saya itu adalah saya memendam passion saya selama 6 tahun. Karena passion saya ingin menjadi seorang, sejak lulus 2019 saya ingin menjadi akademisi. Saya coba emang saya bercoba mau S2 langsung, tapi ternyata bahasanya Allah memberikan jalannya, tidak langsung S2, nanti kamu S2-nya 2025. Akhirnya saya memendam passion saya menjadi seorang akademisi, menjadi seorang dosen, saya pengajar, lebih detail pengajar ya gitu kan. Akhirnya selama 6 tahun saya bekerja meniti karir, dan akhirnya passion saya akan kejar ketika saya emang udah waktunya. Jadi poinnya adalah anak muda sekarang kan apa ya, passion ya nggak sih? Iya, passion terus apa kalau nggak suka keluar gitu. Saya mah orangnya begini gitu Iya, kan. betul. Ya kita mah realistis aja lah ya gitu kan, apa sih yang Allah hadirkan, karena apa dibalik meniti karir kedua itu adalah yang saya ingin sampaikan adalah konsep tentang qanaah, tentang penerimaan, menerima apa yang Allah hadirkan, menerima apa yang dikerjakan gitu kan. Tapi yang ketiga ini adalah namanya berstrategi. Jadi dari pertama tadi apa aja diterima, yang kedua adalah passion itu dipendam dulu gitu kan, dan menerima qanaah. Yang ketiga adalah tentang bagaimana karir itu tentang bagaimana kita berstrategi gitu kan. Strategi itu jangan terlalu polos, tapi kita harus mengetahui secara overall keseluruhan. Dan yang selalu saya bilang adalah strategi yang paling mudah dikerjakan oleh semua orang adalah apa coba? Satu, fast respon. Kerjaan apapun punya skill, monggo punya skill. Ketika kita fast respon, kita cepat, kita baik hati, fast respon aja di WA, di IG, di apapun gitu kan, orang tuh akan menjadi senang di dunia kerja ya. Gitu. Bahkan sebelum dunia kerja dapat kiriman email pekerjaan ya, email pekerjaan harus wawancara, harus melakukan apa, kan tentang fast respon. Ya betul. Gitu kan. Ketika melamar kerja fast respon. Jadi menurut saya adalah berstrategi dengan fast respon. Menurut saya itu udah menjadi apa ya? Kalau dibilang bullshit, tapi ya itu yang saya rasakan. Mungkin karena Bang Gesma seorang partnership ya, seorang marketing ya, itu juga. Tapi mau kalian di bidang apa? Mas di bidang apa gitu kan, creative director, atau kita mau di bidang apa, IT, di bidang apa, HR, finance, paling pondasi paling awal tuh kalau apa sih konsep meniti karir, strategi meniti karir, fast respon itu paling utama sih. Itu dulu sih, udah pada kepanjangan, tapi yang pasti itu sih tentang fast respon ya. Kalau dilihat juga Bagas orang itu yang lebih oportunis ya daripada passion ya. Lebih ke realistis sih. Realistis juga ya. Kalau oportunis kan konsepnya lebih ke mencari kesempatan. Mencari kesempatan dan menghalalkan segala cara kali ya. Kalau oportunis kan rata-rata orang kalau emang harus gue injek lo selama gue dapet, nah kan itu oportunis kan. Tapi kalau kita realistis, berarti apa realistis itu kan
ada peluang ambil, peluang coba, gagal ya udah gitu Ini sih. juga buat pelajaran berarti buat para Gen Z. Jadi nggak semuanya bisa sesuai passion. Mungkin kalau Betul. teman-teman yang sesuai passion tuh Bagus. alhamdulillah Iya, ya. betul. Mungkin juga dapat privilege tertentu. Betul. Tapi nggak semua orang dapat privilege ya. Betul. Jadi yang paling realistis adalah Realistis, dan fast fast respon. respon. Betul. Dua itu sih maksudnya. Kerjain dulu serius sebaik-baiknya ya. Betul. Oke, mantep banget nih. Itu udah jelas banget sih. Kalau ngomongin Gen Z sendiri Bang Gies, teman-teman Bang Gies sendiri tentu banyak yang Gen Z ya. Betul. Saya pun Gen Z. Pasti ada yang gagal, ada yang berhasil. Pasti. Bang Gies bisa nggak sih menilai apa sih yang membuat seseorang Gen Z itu gagal atau berhasil? Oke, begini. Kita balik lagi. Kita melihat bagaimana cara kita memandang dulu ya, gitu kan. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita memandang dan apa yang kita pandang. Ya kan, dua hal itu yang menurut saya menjadi landasan dalam memandang kesuksesan. Kita berbicara tentang apa yang kita pandang dulu deh, sebelum kita bagaimana cara kita memandang. Apa yang kita pandang ketika kita melihat teman kita, oke, kamu udah wisuda ya kemarin tahun lalu ya? Kamu memandang teman kamu sukses kalau melihat apa? Sosial media bukan? Iya, terkadang karena sekarang sudah di dunia sosial media ya. Padahal nggak selalu loh. Bener nggak? Orang akan, saya bilang sebelum kita ngomong cara memandang, kita dulu apa yang kita pandang. Itu tuh paling utamanya. Oh, kita memandang teman kita di sosial media, Instastory. Oh iya, kita lihat teman kita sedang jalan-jalan outing kantor. Oh, sukses tuh orang. Oh iya. Munafik nggak? Bener nggak gitu? Iya, betul. Ya kan? Oh, ngeliat dia lagi dapat pekerjaan. Dia lagi apa? Lewat sosial media. Kita nggak tahu apa yang dia rasakan saat itu. Apain prosesnya yang dirasakan saat itu. Tapi kita melihatnya. Kita belum bicara tentang cara pandang deh. Kita melihat apa yang kita pandang. Gitu. Kita melihat dari jauh gitu kan. Dan akhirnya dari situ kan kita pasti memiliki interpretasi berbeda gitu. Makanya apa yang kita pandangnya pun sebenarnya dari mana? Yang bisa kita lihat adalah orang-orang sekitar kita yang langsung kita lihat. Ketika kita melihat teman kita di sosial media, oh ya alhamdulillah, oh kondisi seperti itu ya. Kalau kita menggunakan orang yang tidak kita lihat sebagai cara pandang, nah itu kan apa yang dilihat tuh gitu kan? Kan kalau bahasanya tuh pasti akan jadi penyakit hati terus. Si ini kan padahal dulu kuliah nggak pinter nih. Oh iya kan? Jadinya ya kenapa gitu bukan malah harusnya kita bahagia dulu ya betul. Karena orang yang kita kenal sukses. Tapi ketika kita melihat teman kita sosial media yang tidak kita lihat kan poinnya adalah oh ya udah dia menjalani itu, oh ya udah ya udah bahagia. Enggak, kalau emang mau mengatakan teman kita sukses, senang mengatakan teman kita sukses, silakan. Ingin terpacu dengan terpacu dengan teman kita yang sukses juga silakan, itu mah kan bagaimana tiap diri ya. Tapi kalau yang saya mau sampaikan adalah hilangkan penyakit hati dengan membuat validasi terhadap suatu hal. Karena maksudnya validasi itu adalah penyakit hati. Bisa. Validasi itu adalah penyakit hati. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak pasti dan kita melihat suatu validasi, yang datang adalah penyakit hati. Maksudnya kita menilai tanpa benar-benar tahu gitu. Betul. Melalui sosial media aja. Itu baru mengatakan apa yang kita lihat dulu nih. Berarti, nah baru setelah itu bagaimana cara melihatnya? Kan kalau di Al-Quran juga kan apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Ya betul. Kan apa yang menurut Allah baik belum tentu menurut kita baik. Kan di Al-Quran jelas seperti itu ya. Maka kalau kita melihat apa itu sukses, kan? Ketika kita melihat si ini bagus ya, nah itu hati-hati tuh, itu menurut kita atau menurut Allahnya? Ya dong. Iya. Benar kan? Contoh si A tidak bekerja, kita mengatakan itu mah sukses. Lah belum tentu, barangkali dia gitu kan. Kita nggak tahu dimiliki dia apa, tapi makanya kita melihatnya sukses kita atas dasar apa nih gitu kan. Makanya kalau nih saya pribadi ini sukses melihat harta atau materi, iya itu pasti. Sebagai apa pasti. Tapi kalau saya tapi jauhnya tidak hanya itu adalah kita sukses menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah mau. Nah itu sukses tuh gitu kan. Jadi
Mungkin detailnya bagaimana Allah, apa yang Allah ngomong mungkin dengan wawancara-wawancara lain lah ya, kayak dengan narasumber lain lah ya itu mungkin. Tapi eh yang pasti suksesnya seorang manusia ketika apa yang Allah inginkan, yang Allah turunkan, yang Allah jelaskan dalam Quran, yang Allah ceritakan tentang akhirat, yaitu surga dan neraka tercapai, itu menurut saya pribadi, hemat saya, belum dari sukses. Tapi bang itu mah terlalu idealis. Coba dong bang jawaban yang emang realistisnya gitu kan. Itu kan orang kayak itu mah terlalu terlalu Agama banget ya. agama banget. Enggak agama banget enggak ini Islam yang manusia gitu kan. Apa sih ya kan? Iya, Tapi itu mah harusnya ya. iya. Kenapa kok orang bisa ngomong agama banget? Iya, Iya. emang Karena kalau dipikir-pikir, fitrahnya begitu. iya, tujuan akhirnya juga agak akhirat kan. Akhiratnya Cuma bisa akhirnya itu menjadi apa ya? Anomali. ketika orang berpikir seperti itu Iya, ya. kok jadi bukan separatis ya, tapi kok jadi Sekuler kali bahasanya. iya betul, kok jadi dipisahkan gitu antara kesuksesan dengan Allahnya. Nah ini nih yang selalu coba saya sampaikan ke teman-teman yang lain pun juga bahwa kesuksesan itu kan balik lagi kita melihat sebagai apanya gitu kan. Berarti kan balik lagi tentang itu kalau sejauhnya sih seperti yang tadi saya sampaikan bagaimana kita ke Allahnya, tapi khusus yang terdekatnya mah ketika kita sebagai manusia sesuai dengan jalannya Allah ya. Memang kalau memang bekerja, makanya dapat pekerjaan sukses dengan jalannya Allah, tidak bekerja sukses dengan jalannya Allah gitu kan. Jangan sampai tidak melibatkan Allah dalam semua Dalam aspek semua aspeknya. kehidupan, betul. Baik. Betul. Karena kalau kita melibatkan Allah itu apapun yang terjadi itu pasti ada kebaikan di belakangnya ya. Betul. Dan apa namanya kan barang siapa yang menolong agama Allah maka akan Allah tolong. Iya, Itu kan udah menjadi apa ya? Jadi suatu kodrat lah ya gitu. Walaupun kenyataannya pun juga banyak para pejuang-pejuang Allah di zaman Rasulullah pun banyak yang tersiap-siap lah ya, kita tahu lah ya gitu kan. Tapi kan balik lagi itu pun juga kan jadi suatu kenikmatan, jadi suatu kesuksesan dia di mata Allahnya. Iya, Gitu. karena mereka dalam kesulitan pun mengharap ridho Allah. Betul. Jadi kalau nilainya gini, makanya prinsip dirinya adalah jangan menilai orang sukses. Nilainya apa yang dia sudah miliki dan bagaimana cara memiliki tersebut. Tapi kita tidak mau sukses. Contoh, saya selalu berpatokan kepada orang-orang yang saya temuin gitu kan. Saya akan terus bertanya, dia bisa apa. Saya tidak mau mengatakan dia sukses. Ya. Belum tentu dia ke Allahnya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kalau bahasa pertanyaannya bagaimana menilai orang sukses, tapi adalah yang mau saya putar adalah bagaimana kita melihat orang lain sudah memiliki apa dan bagaimana cara mengajarnya. Itu yang harus kita dapatkan. Karena kalau kita akan menilai tentang kesuksesan dan tidak tersambung dengan Allahnya, udah pasti akhirnya akhirnya akan menjadi sebatas hanya di materi saja. Itu yang saat sini sering terjadi ya. Betul. Di masyarakat. Lalu pertanyaannya jangan menilai orang yang sukses. Mungkin siapa orang sukses sekarang? Deddy Corbuzier, siapa? Theodric atau siapa? Reza Arab. Lihat prosesnya. Bagaimana Reza Arab mencapai maraton yang sebesar itu? Mungkin kalau kemarin festival ya kemarin ya acara perusahaan maraton ya. Iya, perusahaan maraton. Itu peak seasonnya tuh kalau di latitude itu peaknya 3 juta. Lihat Reza Arab 2026. Dari dulu dia bagaimana konten konsistennya. Kan yang kita kejar terlepas dari Allahnya bagaimana ya. Iya. Tapi terlepas dari yang kita lihatin adalah orang mencapai suatu titik itu nggak sebentar loh ya. Tidak sebentar loh ya. Yang sukses itu adalah bagaimana menempuh titik tersebut. Yang sulit. Sukses yang emang mau kita sampai kita maknai adalah bagaimana sih dia mencapai titik tersebut. Tapi tetap kesuksesan mah bagaimana kita tadi ya menghadirkan Allah di segala kesuksesan kita, di segala jalannya kita sih. Jadi kalau melihat sukses itu melihat bagaimana prosesnya saat kita berjalan, tapi jangan sampai melihat itu secara material, tapi harus nilai kebaikan yang bisa diambil juga ya. Betul, dan bukan menjadi indikator si A di posisi tersebut sukses, tapi sukses itu si A bagaimana mencapai tersebut. Itu aja simpelnya. Mencapai tersebut. Itu sih. Karena nggak semua orang mampu ya. Betul. Makanya kalau ketemu orang tuh ataupun pelatihan tuh yang disampaikan adalah bagaimana cara mencapainya.
ya dong. Iya benar. Kalau ikut webinar sama workshop gitu pasti. Betul. Kayaknya sih kayak strategi marketing ya supaya ikut kelasnya. Nah, kita nggak jual kelas. Iya, tapi kita Di bawah nggak ini jual ya. kelas ya. Di bawah ini ya. Enggak ada kan. Tapi poin sih bagus gitu sih dia. Kalau ini hemat saya pribadi, saya sudah apa yang mau, Sesuai yang Allah mau. apa yang mau sesuai apa mendatangkan Allah di segala lini kehidupan gitu kan. Berarti kan bagaimana hidup kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dimanapun titik kita berada, pastikan sukses yang kita pahami adalah sukses yang itu yang Allah inginkan. Itu sih. Ya benar. Sukses yang Allah inginkan. Betul. Jadi nggak betul. peduli ya kalau orang menilai sukses dari harta atau segala macam. Apa? Karena bisa jadi kayak mungkin orang yang di depan rumah kita kayak jualan sate gitu, Betul. hidupnya sederhana, Betul. tapi bisa jadi di dalamnya dia lebih mulia di depan Allah. Betul. Tapi tetap ya kaya mah mutlak. Kaya mah harus. Utsman bin Affan bisa berjuang, bisa membebaskan air Zam-Zam. Abdurrahman bin Auf Karena kan? harta. Karena harta, karena uang, gak munafik. Itu harus, itu tuntutan, itu wajib. Makanya kalau di podcast ini wajib orang kaya menjadi orang yang berada, dermawan, orang yang sukses. Itu harus. Gitu. Muslim utamanya harus kaya juga. Kaya, jauh Iya, dah. betul. Silakan tuh mindset Muslim itu minta mindset Muslim Iya, itu benar, yang benar. aduh, enggak. Karena Allah sendiri juga ngasih keutamaan ke orang kaya. Betul. Masya Allah. Kalau orang miskin bisa beribadah. Betul. Orang kaya bisa ibadah, bisa ngasih dana, gitu kan. Bisa membuat proyek kebaikan lagi, Iya. jadi amal soleh Iya, lagi, amal benar. jihad lagi. Bahkan kalau Rasulullah bisa memberikan hartanya untuk perang, Iya. Abu Bakar kan Abu Bakar Siddiq itu dilarang Rasulullah untuk memberikan 100% harta, maksimal 50% harta. Kan gitu. Ya, pertama datang Umar 50%. Betul. Kemudian Abu Bakar semuanya tidak semuanya. boleh. Itu akhirnya Rasulullah dibuat 50% gitu kan. Tapi bagi 50% yang Abu Bakar, Utsman bin Affan ya sebagai berapa kecil gitu kan. Utsman bin Affan juga memberikannya belum besar gitu kan. Iya, betul. Sampai benar-benar dia dakwah air Zam-Zam loh. Iya. Yang ada di saat ini kita minum itu mengalir ke Utsman bin Affan berapa banyak coba? Itu pahala jariahnya unlimited lah. Makanya itu harus sukses itu harus seperti itu. Wah, iya banget lagi. Lihatnya kalau dari sisi itu beda banget lagi. Betul. Lihat sukses itu gimana sampai setelah kematian pun tetap ada aset pahala ya. Betul. Itu lebih sukses lagi. Sukses banget itu. Ini makanya Bang Gias juga ngebangun Hejong sebenarnya investasi akhirat ya. Betul itu sih. Yes. Kalau bilang ngebangun enggak sih, tapi lebih ke bersama-sama. Iya, bareng tim maksudnya, bareng tim maksudnya. Nih guys, bagaimana pandangan Bang Gias tentang melihat seseorang sukses atau enggak guys. Jadi tidak semata-mata karena materi ya. Betul. Banyak aspek yang lebih detail. Betul. Itu yang menjadi hal yang menarik sebenarnya. Betul. Ketika ngeliat seseorang, lihat kesuksesan itu bukan dari materi. Betul. Bukan hanya Materi maksudnya. Masya Allah. Kalau itu boleh dong kita breakdown sedikit lagi nih. Tadi kan perjalanan Bang Gias meniti karir. Ada nggak Bang Gias saran penting buat Gen Z dalam memulai karirnya? Oke. Yang lebih spesifik mungkin. Meniti karir ya. Kalau tadi kan tips-tips ya. Iya. Bagaimana meniti karir. Oke. Kita mah kalau tadi kan berbicara bagaimana prinsip lah. Kita sekarang berbicara bagian teknisnya aja yang langsung kali ya. Berarti kalau kita mengatakan Gen Z meniti karir itu kan berarti kan kalau saya akan melihatnya meniti karir itu mulai dari mahasiswa. Kan kalau SMA masih pelajar, tapi mahasiswa itu bukan hanya belajar tapi sudah mulai meniti karir. Maksudnya ini Bang, kerja ketika kuliah bukan hanya itu. Tapi menurut saya meniti karir itu paling utama pun adalah pertama persiapan di dunia kuliah. Mungkin tadi kita pernah bahas ya sebelum on ini ya. Di off camnya kita berbicara bahwa coba berikan positioning diri kita sebagai apa. Contoh, ini kan kameramen, seorang finance ya, atau Anda sendiri gitu kan, seorang kreatif. Saya sendiri gitu kan sebagai seorang partnership, sebagai seorang marketing gitu kan. Jadi sudah tahu positioningnya tuh ingin jadi apa gitu kan. Mungkin yang enak untuk para jurusan-jurusan yang udah punya hard skill seperti dokter, seperti akuntan, apalagi ya banyak lah ya, engineer gitu kan, atau ya betul teknik. Tapi tadi juga nggak itu ya.
banyaklah hal-hal apa ya, Gen Z yang alhamdulillahnya kuliahnya bisa memiliki hard skill. Tapi yang tidak memiliki hard skill bagaimana? Itu kan menjadi suatu pertanyaan kan. Itu tadi Betul. berarti kan kita tahu positioningnya. Oh, saya akan memperbanyak, saya akan meniti karir sebagai seorang HR. Oh, berarti saya akan mengambil organisasi dan kepanitiaan yang banyaknya terkait tentang apa? Tentang kaderisasi, tentang internal. Masnya ingin di bidang finance. Oh, berarti banyak organisasi tentang sebagai seorang bendahara, gitu kan, sebagai fundraising. Saya marketing. Wah, akhirnya saya banyaknya sebagai fundraising. Saya kalau CV saya ini kan, wah, saya fundraising gitu kan, ikut komunitas bisnis atau apa. Emang saya coba memposisikan diri sebagai seorang marketing. Itu yang paling pondasi utamanya dulu harus sih. harus mengenal dirinya di mana ya. Wah, di mana ya? Banyak kan gengsi itu salahnya mereka apa aja dicoba. Apa aja coba? Tidak coba apa-apa. Ya dong. Iya, iya. Gitu itu cuma itu apa ya? Ya udah apa-apa. Sehingga, oh bang, tapi kan kita perlu ekspor. Benar. Kita perlu ekspor. Sangat 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 benar. Tapi yang jeleknya Gen Z sekarang itu adalah menurut hemat saya nih ya, Gen Z sekarang tuh banyak banget yang terlalu banyak ekspor, akhirnya bingung apa yang kemana ya. Bahkan kemarin UPN kalau apa udah wisuda ya, Iya, sudah. berapa banyak tuh? Ayo coba cek berapa yang emang udah siap, bahkan apa positioningnya Iya, bener mau, lagi. mau di mana. Eh, apa ya, jadi paling kalau tips awalnya adalah cari positioning. Terlambat bang, gue udah tingkat akhir, kadang terlambat, bahkan yang sudah lulus pun Baru mulai bisa ya. bisa bisa yang sudah lulus nih, yang sudah ya, mungkin penonton di pengangguran kali ya, nggak tahu ya, mungkin ada penonton yang masih belum belum dapat pekerjaan. Iya, mungkin fresh graduate Fresh ya. graduate, ya udah mulai apa meniti karirnya. Oh, saya ingin jadi, banyak lah posisi, cari di AI lah, banyak lah posisi pekerjaan lah ya gitu kan. Ya, banyak lah. Oh, posisi apa? AI engineer atau apa? Seorang finance, seorang creative director, seorang content creator, seorang apapun lah gitu kan. Yang pertamanya adalah step setelah memutuskan positioning adalah perlihatkan diri kita, show. Jadi emang show atas apa yang emang kita positioning kan, menurut saya penting. Tapi bang guys, gue jarang posting di sosial media, di LinkedIn. Betul, itu momen sekarang karena saya sudah di titik ini. Sudah di titik ini. Pun dulu ketika saya apa namanya masih benar-benar merintis pun, saya perlihatkan bagaimana saya seorang partnership, seorang marketing, seorang business development gitu kan. Harusnya sih idealnya emang harus dikerjakan dari sekarang, sangat-sangat benar. Jadi memperlihatkan bagaimana sosial media, kegiatan kita, memilih kegiatan, mengupgrade diri kita. Jadi upgrade, memilih kegiatan, sosial media, dan berrelasi di positioning kita. Jeleknya Gen Z sekarang adalah, benar dia bersosial media, aktif, apa baik diposting, benar dia berrelasi mana aja, ambil semua pelatihan, upgrading diri, Iya lagi. gitu kan. Tapi dia lupa positioningnya dia apa ya, setelah kita tahu positioning kita, ya waktunya kita show itu. Kenapa saya mengatakan show, karena tadi ada aspek sosial media, upgrade diri, mengambil kegiatan aktif di mana. Betul lagi. Aktif di mana? Yang harapannya 4 poin tadi itu selaras dengan passion kita. Itu sih menurut saya sih, apa ya, framework itu sudah bisa menjadi tips trik dalam mendidik karir sih. Masalah mendidik karirnya sebagai apa ntar tuh banyak lagi lah. Ya, disesuaikan oleh keinginan teman-teman juga ya. Kita mau request di bawah ini. coba Ya, tapi dispesialisasikan. Betul. Positioning selalu. Positioning show up. Berarti kalau buat Gen Z yang sekarang nih kan, karena sosial media juga sih, kayak gue seorang generalis. Nah itu tuh, padahal masih fresh graduate. Modal masih pas-pasan ya. Kalau boleh ngomong, saya juga seorang generalis. Setelah 6 tahun memperdalam bidang marketing, partnership, fundraising, dan budget development, saya bisa membelokkan banyak bidang, tapi di part itu. Oh, jadi gimana detail? Misal apa lu marketing tadi ya? Contoh, saya di marketing.
di marketing itu saya cukup lagi dengan marketing. Akhirnya saya mengetahui bagaimana marketingkan sebuah jasa. Akhirnya saya membuat ada konsultan keuangan, memarketingkan kopi, Oh iya, memarketingkan ini, memarketingkan apa, mendevelop bisnis apa. Itu di berbagai bidangnya. Tapi apa? Berbagai bidang, tapi di positioning yang sama. masih Generalis banyak. itu adalah ini menurut hemat saya ya. Saya takutnya tadi di klip-klip sama orang-orang kan dihujat saya kan. Tapi menurut hemat saya, generalis itu adalah bisa berbagai bidang di positioning yang sama. Hati-hati tuh terjebak ingatan generalis tuh. Oke, paham. Mas, jago di creative director ataupun di konten. Ah, Dalam ini tentang konten, generalis ketika disuruh buat konten lingkungan bisa, konten kesehatan bisa, konten jual produk bisa, konten sosial bisa. Tapi pasti bagian apanya? Bagian kontennya, bagian sosial media spesialisnya. oh, I see gitu ya. Jadi tinggal menyerap ilmu-ilmu tambahannya ya. Betul, betul. Itu makna realistis. Menarik buat studi kasus yang menarik ya. Karena banyak Gen Z juga tuh kayak gitu. Betul, betul. Oke, Bang Gias. Kalau boleh diperinci lebih detail lagi nih kesimpulannya buat teman-teman Gen Z. Pesan-pesan, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari percakapan kita hari ini. Kalau boleh nge-review tadi kan dari awal kan berarti kan tentang bagaimana kesuksesan yang kesuksesan yang saya ingin capai adalah kesuksesan yang akhirat, yang harapannya pun teman-teman di sini, teman-teman penonton pun juga ingin ya, bagaimana kesuksesan akhirat itu kita capai menjadi pondasi kita melangkah sebelum kita tadi membahas lebih berikutnya, tapi kesuksesan yang kita ingin kejar yaitu bagaimana menghadirkan Allah di segala sisinya. Jadi mencapai akhirat itu menjadi pondasi yang setelah itu sudah terus tertanam dalam diri kita, terus kita pupuk, maka kita tahu positioning kita dalam mencapai kesuksesan Allah itu sebagai apa, dan kita memaksimalkan show up diri kita, men-showkan diri kita. Berarti kan bagaimana kita mengupgrade diri, berrelasi, berorganisasi, berkegiatan gitu kan. Itu di tempat yang positioning kita yang amin insya Allah Allah pun gak akan munafik. Allah akan mempertemukan gitu kan biasanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum Sebelum kamu kaum itu. itu akan membuat diri sendiri. Berarti kan kita ingin apa ya kita show, kita positioning, kita show, Allah berturun kan. Titik itu kita melayak pantaskannya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita melayak pantaskan diri kita hingga akhirnya positioning kita temukan, kita dapatkan gitu kan, kita raih gitu kan. Dan itu Allah munafik lah. Allah munafik ke diri kita sih, selama kita emang fondasinya tentang Iya. kesuksesan akhirat itu kita punya sih. Itu sih paling. Kalau tuh ya Allah maha baik juga sih ya. Betul. Bener. Betul banget. Baik Masya Allah. banget sih. Ini diskusinya menarik banget. Mudah-mudahan teman-teman di manapun berada bisa ngambil pelajaran yang berharga juga nih. Amin. Bagaimana teman-teman bisa melihat bagaimana Bang Gias memandang kesuksesan seorang yang itu insightful banget. Terus tips buat Gen Z yang niti karir ya, jangan jadi generalis dulu. Generalis nanti setelah memahami benar-benar di bidang tertentu ya. Betul. Oke, dan tadi udah trik-trik juga ya, gimana di fast respon, ya bekerja yang terbaik, apapun bidangnya terima dulu. Betul. Oke, kayaknya podcast kita cukupin sampai sini dulu ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Jongers. Next sampai podcast kita selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Anjay. Hejong Coffee, kopinya anak muda.